Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Fakih. Di sini saya akan mengerjakan UAS evaluasi mengenai Bylog menggunakan aplikasi atau software Bylog. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka filenya dulu. Buka file Excelnya terlebih dahulu. Kemudian kita buka file, kita save dalam bentuk txt. Oke, kita buka dalam bentuk txt ya. Nah, kita buka itu dalam parameter formatted text. Nah, oke. Kemudian kita klik save. Tuh, kita close saja. Sini juga kita biarkan dulu ya. Oke, selanjutnya kita buka Bylognya. Kita buka Bylog. Buka Bylognya. Sini aja deh buka Bylog. Kita buka Bylognya. Nah, kita perbesar. Kita buka file. Sini kita buka file new. Oke, kita simpan dulu di Bylog. Kita kasih nama sini UAS Prak Eval 5. Oke, itu kita open. Nah, setelah kita open, kita buka sini, buka setup terlebih dahulu. Kita buka general. Di sini kan ketikan analisis butir. Kemudian sini kita komennya kasih soal UAS Prak Eval. Oke, kemudian tadi total number of itemnya itu ada berapa? Ada 40. Kita model, kita set di sini dua parameter logistik. Koresponnya itu karena kita pilihan ganda ya, kita klik 4 itu berarti A, B, C, D. Bukan respon kode itu 1, 2, 3, 4. Tadi onit kodenya itu 9. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita masuk ke setup lagi, buka ke item analisis. Di subtest leg itu kita klikkan ada berapa tadi itemnya, ada 40. Oke, kita cek sudah masuk 40 ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah kita buka setup, kita buka ke data. Kita exmin data. Nah, di exmin data ini tadi itemnya itu ada 8. Oke. Kemudian kita buka ke data file. Nah, di data file ini kita cache ID-nya cache ID-nya itu 1, kemudian last-nya itu 8. Kemudian responnya itu berapa? Kita cek ya. Kita cek responnya itu kita cek ya. Nah, kita cek ada berapa nih? 17 di kolom 17. Kemudian satunya kolom 56. Oke. Nah, sebelumnya izin menjelaskan yang tadi itu yang masuknya 8 itu dari sini. Nah, ada kolom 8 ya. Oke. Langsung kita buka Bylognya. Berapa tadi? 17. Kemudian last itu 56. Oke. Kemudian kita cari di sini browse
kita nyari file yang sudah disimpan, di download mana. Oke, di download. Kita ubah dulu ke all file. Tugas 3, cari yang PRN. Nah, ini. Oke, kemudian kita klik open. Nah, setelah di open, jangan lupa kita copy dulu. Copy. Nah, setelah di copy, kita set format. Setelah set format, kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke data item case. Nah, kita copy semua di sini. Copy, kita copy lagi, kemudian di copy lagi. Kita cek. Oke. Omitnya. Oke, sama. Kemudian setelah sama kita klik OK. Nah, kemudian pindah ke save. Centang item parameter dan score output. Kemudian klik OK. Nah, setelah di save, kemudian buka run, ke build syntax, kemudian run lagi ke start calibration and scoring. Klik. Kita tunggu. Oke, run. Sukses. Berjalan berhasil. Oke. Klik OK di sini. Kita lihat filenya di folder bylog tadi. Namanya apa? UAS Praktikum Eval 5. Oke, kita klik dulu yang PH1. Nah, kita just one. Nah, ini. Nah, ini nanti kita masukkan ke Excel. Kemudian kita di analisis. Kemudian yang satu lagi yang PH2, kita buka Notepad just one. Nah, ini. Yang ini kita masukkan ke Excel. Oke. Oke, setelah dimasukkan ke dalam Excel, kita buat seperti ini. Nah, tadi di PH1 itu tire-nya itu 500, ranking itu 109, visiting itu 21,8, login itu bagi per 1,7 itu 0,75, persennya itu min 0,031, bisa lihat itu min 0,044. Kemudian coba kita lihat dulu ya, sama nggak ya di PH1 sama kan 0,44. Oke nggak? Oke, sip. Nah, kemudian kita langsung saja kita analisis daya bedanya. Nah, kenapa ini kita buruk itu dari biserial, dari sini, dari poin biserial, dari kriteria D atau biserial itu kurang dari sama dengan 0,19, maka daya beda butuh soalnya itu jelek. Oke. Atau buruk ya. Kemudian apabila kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 0,20 kurang dari sama dengan 0,29, maka bisa dikategorikan sebagai kurang baik. Oke. Kemudian apabila
lebih dari sama dengan 0,3 dan kurang dari sama dengan 0,39, maka dikategorikan sebagai baik. Apabila lebih dari sama dengan 0,4, maka dikategorikan sebagai sangat baik. Nah, karena di sini minus 0,44, maka kita dikategorikan sebagai buruk atau jelek ya. 0,01 itu kurang dari sama dengan 0,19, maka dikategorikan sebagai buruk. Oke. Nah, setelah kita interpretasi semua ini, setelah dianalisis ternyata semuanya TBD itu buruk. 0,076 itu buruk, 0 itu buruk. Semuanya ternyata setelah dianalisis itu buruk. Oke. Jadi apabila kriteria yang tadi sudah sebutkan itu apabila kurang dari atau sama dengan 0,19, maka dikategorikan sebagai beda butir soal buruk atau jelek. Nah, kemudian kita buat yang sheet 2. Nah, setelah dibuat bentuknya seperti ini. Coba kita cek ya sheet 2. Sama tidak? Nah, ini yang sheet 2. Oh, belum dibuka ya? Oke, kita buka dulu di file manager. Kita buka sheet 2. Oke, belum. Kita buka sheet 2. UAS, mana UAS? UAS praktikum. Nah, yang PH2. Notepad. Simpan saja. Oke. Sama tidak? Bentar, kita cek ya. Buka Excel-nya. min 0,774 awalnya. Oke, sama 3,5. Oke, sama. Sip. Nah, langsung saja kita analisis. Ini A, kenapa tidak baik? Tidak baik karena kita masukkan ke kategori yang sini 0,214. Kemudian kenapa sangat sukar? Kita lihat dari skor 3,612. Nah, semuanya kita kategori. Setelah kita analisis, ternyata hasilnya itu tidak baik. Kemudian juga sangat sukar. Nah, ini tuh parameternya itu, kriterianya itu, yang A itu 0,4 sampai dengan 2. 0,4 sampai dengan 2. Kemudian yang B itu min 2 sampai 2. Itu baik. Kemudian C atau cukup itu 0 sampai dengan 1. Nah, di sini kan 0,214 ya. Jadi kita katakan tidak baik. Oke, siap-siap. Setelah kita kategorikan semuanya itu tidak baik dan sangat sukar. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.